Apakah kamu suka teori konspirasi? Bagi yang belum tahu, teori konspirasi adalah kepercayaan bahwa ada kelompok rahasia atau orang-orang berkuasa yang membuat rencana dan menyembunyikannya dari publik. Tapi yang mengejutkan, ada teori konspirasi yang ternyata terbukti benar. Dan di video ini, itulah yang akan kita bahas. Ada cerita-cerita yang sepertinya mustahil untuk dipercaya. Contohnya, dulu ada yang bilang bahwa CIA membuat kucing dengan alat penyadap tersembunyi untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Ada juga yang bilang bahwa Apple sengaja memperlambat performa beberapa iPhone lama. Awalnya, cerita-cerita ini terdengar seperti teori konspirasi saja. Tapi ketika dokumen dan hasil analisis muncul, ternyata ada kebenaran di balik beberapa di antaranya. Mari kita mulai pada masa Perang Dingin. Ini adalah masa persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendapatkan informasi rahasia. Pekerjaan mata-mata itu sangat berbahaya. Jika seorang agen tertangkap, dia bisa dipenjara atau dibunuh. Karena itu, CIA memikirkan cara lain untuk mendengarkan percakapan rahasia tanpa harus mengirim seseorang secara langsung. Pada tahun 1964, CIA mencoba menggunakan kucing. Proyek ini dinamakan Acoustic Kitty. Rencananya adalah memasang mikrofon kecil dan pemancar pada kucing tersebut. Ketika kucing itu mendekati orang-orang, perangkat yang ada di tubuhnya akan mendengarkan percakapan mereka. Ini adalah ide yang bagus di atas kertas. Soalnya, wajar saja melihat kucing berjalan-jalan di luar. Orang-orang tidak akan langsung mencurigai seekor kucing. Tapi ada satu masalah sederhana. Tidak mudah menyuruh seekor kucing kemana harus pergi. Dalam pengujian, kucing itu pergi kemanapun ia mau. Meskipun perangkatnya berfungsi, CIA tidak bisa mengandalkan kucing itu untuk mendekati orang yang tepat pada waktu yang tepat. Karena itu, proyek ini dihentikan pada tahun 1902. Pada tahun 1967, Acoustic Kitty tidak pernah digunakan dalam misi mata-mata yang sebenarnya. Ada juga cerita terkenal bahwa kucing itu dilepaskan di dekat kedutaan besar Soviet dan langsung tertabrak taksi. Namun menurut CIA sendiri, cerita itu tidak benar-benar terjadi. Proyek kucing mata-mata itu memang benar adanya. Namun tidak semua cerita yang beredar tentang hal ini benar. Dan CIA juga tidak berhenti membuat teknologi mata-mata yang aneh. Pada tahun 1970-an, mereka membuat sebuah mesin terbang kecil yang mirip capung. Alat ini disebut Insectocopter, seperti drone yang sangat kecil. Tujuannya adalah menerbangkannya dekat dengan target untuk mendengarkan pembicaraan tanpa mudah terdeteksi. Alat ini bisa terbang tapi sangat ringan. Jika anginnya agak kencang, alat ini kehilangan arah. Karena itu, Insectocopter juga tidak praktis untuk misi mata-mata yang sebenarnya. Dua proyek ini menunjukkan bahwa kadang-kadang cerita yang terdengar seperti fiksi memang punya dasar kenyataan. Beberapa dekade kemudian, muncul tuduhan lain yang menyebar tentang Apple. Banyak pengguna iPhone yang menyadari bahwa performa ponsel lama mereka sepertinya menurun. Karena hal ini, beberapa orang mulai berpikir bahwa mungkin Apple sengaja menurunkan performa iPhone lama agar pelanggan membeli model baru. Lama tidak ada jawaban yang jelas. Namun, pada Desember 2017, John Poole dari Geekbench meneliti performa banyak iPhone. Dia menyadari bahwa beberapa iPhone lama dengan baterai yang sudah tua atau lemah menjadi lebih lambat. Ketika baterainya diganti, performa ponsel bisa kembali lebih cepat. Tak lama kemudian, Apple mengonfirmasi bahwa mereka memang menggunakan perangkat lunak untuk mengurangi performa maksimum beberapa iPhone ketika baterainya sudah lemah. Namun Apple mengatakan bahwa ada alasan mengapa mereka melakukan hal itu. Seiring bertambahnya usia baterai, kemampuannya untuk memberikan daya besar secara tiba-tiba menjadi berkurang. Jika baterai sudah tidak mampu memberikan daya yang dibutuhkan oleh ponsel, iPhone bisa tiba-tiba mati. Untuk mengurangi kejadian shutdown seperti ini, perangkat lunak mengurangi daya yang digunakan oleh prosesor dalam beberapa situasi. Bayangkan saja seperti mainan bertenaga baterai yang sudah tua. Saat baterai masih baru, baterai bisa membuat mainan bergerak dengan cepat. Tapi ketika baterai sudah lemah, mainan bisa tiba-tiba berhenti jika dipaksa menggunakan banyak daya. Jadi di iPhone, perangkat lunak akan mengurangi performa terlebih dahulu, supaya ponsel tidak tiba-tiba mati. Masalah besarnya bukan hanya karena beberapa iPhone menjadi lambat. Banyak pelanggan yang marah karena mereka tidak diberitahu dengan jelas sejak awal bahwa Apple melakukan hal ini. Seorang pengguna mungkin berpikir bahwa dia harus membeli ponsel baru, padahal masalahnya sebenarnya hanya karena baterainya sudah tua. Setelah kontroversi tersebut, Apple menjadi lebih transparan tentang kondisi baterai iPhone. Pada bagian kesehatan baterai, pengguna sekarang dapat melihat apakah baterai sudah lemah dan apakah hal itu sudah memengaruhi performa ponsel. Mengganti baterai juga bisa membantu mengembalikan performa yang lebih baik. Jadi, dari dua cerita ini ada pelajaran penting.
Memang benar, CIA pernah mencoba menjadikan seekor kucing sebagai alat mata-mata. Juga benar bahwa Apple menurunkan performa beberapa iPhone ketika baterainya sudah lemah. Dan masih ada satu lagi. Cerita selanjutnya adalah tentang sebuah mobil yang menjadi salah satu skandal keselamatan paling terkenal di Amerika. Ini adalah Ford Pinto. Pada awal tahun 1970-an, Ford ingin membuat mobil kecil dan murah yang bisa bersaing dengan mobil-mobil impor, maka mereka membuat Pinto. Mobil ini dengan cepat menjadi populer dan banyak orang Amerika yang membelinya. Namun seiring semakin banyaknya Pinto di jalanan, muncul sebuah masalah serius. Ketika beberapa Pinto tertabrak keras dari belakang, tangki bahan bakarnya bisa rusak dan bensin bisa bocor keluar. Jika terjadi percikan api, mobil bisa terbakar. Tangki bahan bakar Pinto terletak di belakang poros belakang dan dekat dengan bagian belakang mobil. Dalam beberapa tabrakan, tangki ini juga bisa terkena bagian lain di bawah mobil. Karena hal ini, ada kecelakaan yang berujung pada kebakaran dan menyebabkan orang-orang meninggal atau terluka parah. Akhirnya, pemerintah Amerika Serikat mulai menyelidiki masalah ini. Pada tahun 1978, regulator keselamatan mengatakan bahwa ada masalah pada sistem bahan bakar Pinto yang dapat menyebabkan kebocoran bensin besar-besaran jika tertabrak dari belakang. Ford setuju untuk menarik kembali sekitar 1,5 juta Ford Pinto dan Mercury Bobcat untuk memperbaiki masalah tersebut. Disinilah sebuah cerita yang lebih mengejutkan mulai menyebar. Dikatakan bahwa Ford tahu Pinto itu berbahaya, tetapi memilih untuk tidak memperbaikinya karena membayar ganti rugi atas korban tewas atau terluka dianggap lebih murah daripada memperbaiki semua mobil. Ada dokumen Ford asli yang membandingkan biaya perbaikan keselamatan dengan nilai kemungkinan kematian dan cedera. Memang benar ada masalah keselamatan serius pada Ford Pinto dan hal ini menyebabkan recall besar-besaran. Tapi cerita terkenal bahwa Ford secara langsung memilih uang daripada nyawa manusia itu terlalu disederhanakan. Memang ada analisis biaya yang dilakukan Ford, tapi itu tidak berarti Ford sengaja memilih untuk tidak memperbaiki Pinto hanya demi menghemat uang. Yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Masalah besarnya adalah Ford sudah terlanjur menjual begitu banyak Pinto sebelum masalah keselamatan itu benar-benar diperbaiki. Jadi kasus Pinto menunjukkan bahwa tidak cukup bagi sebuah produk hanya sekedar lulus aturan keselamatan dasar. Perusahaan juga harus memastikan bahwa produk tersebut benar-benar aman digunakan. Jika muncul bahaya serius, menjadi tanggung jawab perusahaan untuk segera menyelidiki dan memperbaikinya. Dan sekarang setelah membahas mobil, mari kita beralih ke makanan. Banyak orang percaya bahwa lemak adalah satu-satunya masalah utama ketika berbicara tentang penyakit jantung. Namun, kemudian muncul dokumen-dokumen lama yang menunjukkan bahwa ada sebuah kelompok besar dari industri gula yang diam-diam membantu penelitian tentang gula dan penyakit jantung. Pada tahun 1960-an, ada perdebatan besar di antara para ilmuwan tentang penyebab penyakit jantung. Ada peneliti yang fokus pada lemak jenuh. Ada juga yang mempelajari apakah gula berlebih juga punya dampak besar. Ini adalah hal yang sangat penting bagi industri gula. Jika masyarakat percaya bahwa gula berlebih yang merusak jantung, bisa jadi penjualan makanan dan minuman manis akan menurun. Pada tahun 1965, Sugar Research Foundation, sebuah kelompok yang didukung oleh industri gula, membayar para ilmuwan dari Harvard untuk membuat tinjauan tentang gula, lemak, dan penyakit jantung. Tinjauan tersebut bukanlah sebuah eksperimen baru. Mereka mempelajari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh ilmuwan lain dan kemudian membuat kesimpulan dari penelitian-penelitian itu. Masalahnya, publik tidak diberitahu bahwa ternyata perusahaan industri gula yang membayar penelitian tersebut. Pada waktu itu, peraturan tentang transparansi siapa yang membiayai penelitian belum seketat sekarang, dan hasil penelitian mereka keluar pada tahun 1967. Dan di sini, mereka lebih menekankan bahwa lemak jenuh adalah penyebab utama penyakit jantung. Menurut mereka, pengaruh dan bukti gula terhadap penyakit ini jauh lebih kecil. Bertahun-tahun kemudian, para peneliti menemukan surat-surat lama antara Sugar Research Foundation dan ilmuwan Harvard. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa industri gula yang membiayai penelitian itu. Mereka juga memberikan studi-studi yang ingin mereka gunakan sebagai rujukan bagi para peneliti. Dan mereka melihat draftnya sebelum akhirnya dirilis ke publik. Dan pada tahun 2016, para peneliti dari University of California, San Francisco merilis analisis mereka terhadap dokumen-dokumen lama ini. Yang ditemukan oleh para peneliti adalah bahwa industri gula mungkin telah membantu agar lemak lebih disalahkan daripada gula. Tapi bukan berarti lemak jenuh itu aman dan hanya gula yang buruk. Keduanya harus dikurangi jika berlebihan. Poin pentingnya adalah publik tidak tahu dengan jelas bahwa ternyata industri gula yang membiayai penelitian tersebut. Jadi orang-orang tidak tahu bahwa ada bisnis yang juga diuntungkan dari hasil penelitian itu.
Di sini terlihat mengapa penting untuk mengetahui siapa yang mendanai sebuah penelitian. Tidak cukup hanya universitas atau ilmuwannya yang terkenal. Harus jelas juga siapa yang membayar dan bagaimana penelitian itu dilakukan. Ada satu lagi cerita yang terdengar seperti fiksi ilmiah saat pertama kali didengar. Katanya pemerintah bisa mengendalikan cuaca. Sebenarnya tidak ada satu pemerintah pun yang bisa mengubah seluruh cuaca kapanpun mereka mau. Tapi ada teknologi yang bisa mencoba menambah hujan dari awan. Ini disebut penaburan awan. Dan kadang-kadang Amerika Serikat benar-benar menggunakan ini sebagai bagian dari operasi militer. Pada Perang Vietnam, jalur Ho Chi Minh adalah masalah besar bagi Amerika Serikat. Itu bukan hanya satu jalan saja. Ini adalah jaringan besar jalan di Vietnam, Laos, dan Kamboja yang digunakan oleh pasukan Vietnam Utara untuk membawa makanan, senjata, dan tentara. Militer AS menyadari bahwa ketika hujan deras, jalan-jalan menjadi berlumpur dan truk-truk lebih sulit untuk lewat. Jadi mereka berpikir untuk mencoba menambah hujan di beberapa daerah. Disinilah dimulai program rahasia yang disebut Proyek Popeye, yang sekarang lebih dikenal sebagai Operasi Popeye. Militer Amerika Serikat menggunakan teknik penaburan awan. Pesawat-pesawat melepaskan partikel-partikel kimia kecil ke awan yang sesuai untuk mencoba menambah jumlah hujan. Ini tidak berarti mereka bisa membuat hujan jika tidak ada awan. Dibutuhkan dulu jenis awan dan cuaca yang tepat agar proses ini punya peluang untuk berhasil. Tujuan dari operasi Popeye adalah menambah air di beberapa jalan suplai agar jalan menjadi lunak dan menyulitkan truk musuh untuk lewat. Operasi sebenarnya dimulai pada tahun 1967 dan berlanjut hingga 1972. Operasi ini lama disembunyikan dari publik. Ketika para jurnalis dan pembuat undang-undang mengetahuinya, terjadi perdebatan besar di Amerika tentang penggunaan modifikasi cuaca dalam perang. Pada tahun 1974, program modifikasi cuaca rahasia itu dibahas langsung di Senat Amerika. Tapi ada satu hal yang penting untuk diperjelas. Belum terbukti bahwa operasi Popeye mampu mengendalikan seluruh cuaca di Vietnam. Yang dilakukan oleh operasi ini adalah mencoba menambah hujan pada awan-awan tertentu. Sulit juga untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya efeknya, karena memang secara alami hujan sangat deras saat musim monsun. Karena takut negara-negara akan menggunakan lingkungan sebagai senjata, Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat perjanjian internasional yang disebut ENMOD dan disetujui pada tahun 1976. Dibuka untuk penandatanganan pada tahun 1977 dan mulai berlaku pada tahun 1978. Perjanjian ini melarang penggunaan modifikasi lingkungan sebagai senjata jika dapat menyebabkan kerusakan yang luas, berkepanjangan, atau parah. Perjanjian ini tidak melarang semua bentuk penyemaian awan secara damai. Jadi sampai sekarang masih ada negara yang menggunakan penyemaian awan untuk mencoba menambah hujan atau membantu pasokan air. Jadi ada bagian nyata dari cerita tentang pemerintah dan modifikasi cuaca. Tapi bukan berarti pemerintah bisa membuat badai, mengubah seluruh iklim, atau mengendalikan cuaca kapan saja mereka mau. Yang terbukti terjadi sebenarnya lebih sederhana. Militer Amerika Serikat menggunakan penyemaian awan saat Perang Vietnam untuk mencoba menambah hujan di beberapa daerah. Dan sekarang cerita selanjutnya bukan tentang cuaca. Ini tentang sebuah organisasi keagamaan yang ketahuan memiliki anggota-anggota yang diam-diam masuk ke kantor-kantor pemerintah Amerika Serikat. Kelompok itu adalah Gereja Scientology. Scientology bermula dari ide-ide L. Ron Hubbard, seorang penulis asal Amerika. Pada tahun 1950-an, kelompok ini berkembang dan akhirnya mendirikan gereja serta organisasi di berbagai tempat. Seiring berkembangnya Scientology, mereka juga mengalami banyak masalah dengan beberapa lembaga pemerintah. Salah satu perselisihan terbesarnya adalah tentang pajak. Pada tahun 1967, Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat mencabut status bebas pajak dari organisasi utama Scientology di California. Status bebas pajak adalah status khusus yang memberikan beberapa kelompok keagamaan dan amal pengecualian dari beberapa pajak. Kemudian, Pengadilan Pajak Amerika Serikat mendukung keputusan IRS dan menyatakan bahwa organisasi tersebut memiliki aktivitas komersial yang besar dan ada uang yang juga mengalir ke pejabat utamanya. Tapi bukan hanya pertempuran hukum yang dilakukan oleh beberapa pejabat Scientology. Pada tahun 1970-an, mereka melakukan operasi rahasia yang disebut Operasi Snow White. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dan mengubah catatan pemerintah tentang Scientology dan tentang L. Ron Hubbard. Untuk melakukan itu, ada anggota Scientology yang diam-diam masuk ke kantor pemerintah, mengambil dokumen, dan menggunakan berbagai cara. Untuk mendapatkan informasi yang seharusnya tidak mereka dapatkan, beberapa targetnya termasuk IRS dan Departemen Kehakiman. Bayangkan saja secara sederhana, seperti ada sebuah organisasi yang tidak suka dengan catatan yang dimiliki pemerintah tentang mereka.
Alih-alih melalui jalur hukum, mereka diam-diam mengirim anggota untuk mengambil berkas-berkas pemerintah tentang Scientology. Rencana rahasia ini disebut Operasi Snow White. Tujuannya adalah untuk mengambil atau mengubah catatan pemerintah yang bisa menimbulkan masalah bagi Scientology. Karena tindakan mereka ilegal dan banyak kantor pemerintah yang terdampak, Operasi Snow White menjadi kasus besar. Pada tahun 1976, dua anggota Scientology tertangkap saat menggunakan identifikasi palsu untuk mendapatkan dokumen pemerintah. Dari situ, investigasi semakin mendalam. Pada Juli 1977, FBI menggerebek beberapa kantor Scientology dan mendapatkan sangat banyak dokumen tentang operasi rahasia tersebut. Catatan-catatan ini membantu menunjukkan seberapa luas tindakan Guardian's Office, bagian dari Scientology yang saat itu menangani intelijen dan masalah hukum organisasi. Akhirnya, 11 pejabat tinggi Scientology dinyatakan bersalah dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pencurian dokumen pemerintah, campur tangan dalam penyelidikan dan berbagai tindakan ilegal lainnya, termasuk di dalamnya Mary Sue Hubbard, istri dari L. Ron Hubbard dan salah satu pejabat tertinggi organisasi saat itu. Termasuk di dalamnya Mary Sue Hubbard dan salah satu pejabat tertinggi organisasi saat itu, meskipun dia disebut sebagai seorang konspirator yang tidak didakwa. Artinya, jaksa memasukkannya dalam deskripsi konspirasi mereka, tetapi dia sendiri tidak dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa. Jadi, kenyataannya tidak sesederhana cerita bahwa Scientology mengendalikan pemerintah Amerika Serikat. Mereka tidak mengatur pemerintah. Yang terbukti adalah ada pejabat dan anggota Scientology yang melakukan operasi rahasia untuk masuk ke kantor-kantor pemerintah dan mengambil dokumen. Itu perbedaan yang besar. Memang benar ada infiltrasi ilegal, tapi tidak ada bukti bahwa Scientology berhasil menguasai seluruh pemerintah Serikat. Dan sekarang mari kita beralih ke cerita terkenal lainnya tentang orang-orang berkuasa. Ada klub pribadi di California yang disebut Bohemian Club. Klub ini didirikan di San Francisco pada tahun 1872. Awalnya, klub ini dikenal sebagai klub sosial untuk para penulis, seniman, dan jurnalis. Namun seiring waktu, banyak pebisnis, pengacara, dan pemimpin politik juga ikut bergabung. Kemudian, klub ini memiliki properti pribadi yang besar di hutan Redwood di California Utara. Tempat ini disebut Bohemian Grove. Setiap musim panas, para anggota dan tamu undangan berkumpul di sana untuk retret selama beberapa minggu. Seiring waktu, beberapa mantan Presiden AS Serikat, pejabat pemerintah, dan pengusaha besar pernah hadir di Grove. Karena tempatnya privat dan jurnalis tidak bisa masuk begitu saja, banyak teori konspirasi yang bermunculan tentang tempat ini. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah upacara aneh yang disebut Cremation of Care. Dalam upacara tersebut ada kostum besar, musik, dan sebuah patung burung hantu raksasa. Mereka juga membawa figur simbolis yang mewakili beban atau masalah dan stres kehidupan sehari-hari. Di akhir upacara, figur tersebut dibakar sebagai simbol meninggalkan masalah untuk sementara waktu selama berada di retret. Karena tampilan upacara ini yang unik, mudah untuk berpikir bahwa ada makna yang lebih dalam atau supranatural di baliknya. Namun, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa ini hanyalah tradisi teatrikal dari klub dan bukan bukti adanya pengorbanan manusia atau aktivitas supranatural lainnya. Pada tahun 1989, seorang jurnalis bernama Philip Wise berhasil masuk ke Bohemian Grove dan menulis tentang apa yang dia lihat untuk Spy Magazine. Dia menggambarkan para tamu yang berpengaruh, pidato-pidato, pertemuan sosial, dan tradisi unik klub tersebut. Karena hal ini, semakin banyak orang yang menyadari bahwa memang ada pertemuan pribadi para pria berkuasa di sana. Namun di sini kita harus berhati-hati. Memang benar ada Bohemian Grove. Memang benar ada politisi dan pengusaha berpengaruh yang hadir. Upacara Cremation of Care juga benar-benar ada. Namun tidak ada bukti kuat bahwa kelompok ini diam-diam memilih para presiden, memulai peperangan, atau mengendalikan seluruh dunia. Mungkin saja ada pembicaraan penting antara orang-orang berkuasa ketika mereka berkumpul bersama. Tapi itu berbeda dengan mengatakan bahwa merekalah yang diam-diam menentukan semua yang terjadi. Jadi, dalam 3 cerita ini, pelajaran pentingnya sama. Ada teori konspirasi yang muncul karena memang ada proyek rahasia yang nyata, operasi ilegal yang nyata, atau pertemuan pribadi yang nyata. Tapi ketika cerita itu menyebar, seringkali ditambah dengan klaim-klaim yang sudah tidak memiliki bukti yang jelas. Cara terbaik untuk mengetahui kebenarannya adalah jangan langsung percaya dan jangan juga langsung menertawakan. Lihat dulu dokumen, catatan pengadilan, dan bukti-bukti lainnya. Sebagian dari cerita itu memang benar-benar terjadi, tapi kadang-kadang kejadian yang sebenarnya justru lebih sederhana dibandingkan teori konspirasi yang berkembang di sekitarnya. Satu lagi kasus nyata yang sudah lama terdengar seperti teori konspirasi adalah MK Ultra.
Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat khawatir bahwa Uni Soviet dan Tiongkok mungkin memiliki cara untuk mengendalikan atau memanipulasi pikiran orang-orang. Jadi pada tahun 1953, CIA memulai program rahasia yang disebut MK Ultra. Tujuan CIA adalah mempelajari apakah obat-obatan dan cara lain bisa digunakan untuk mengubah perilaku, ingatan, dan cara berpikir seseorang. Salah satu obat yang paling sering mereka gunakan adalah LSD, sebuah obat halusinogenik yang kuat yang dapat mengubah apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan seseorang. Masalah besar muncul karena ada eksperimen yang dilakukan pada orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari tes tersebut. Ada beberapa orang yang diberikan LSD tanpa diberitahu kepada mereka. Ada juga eksperimen yang dilakukan di rumah sakit, universitas, dan tempat lain menggunakan uang dari CIA. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang terlibat tidak tahu siapa sebenarnya yang berada di balik penelitian tersebut. Misalnya, bayangkan kamu diberi minuman tapi tidak diberitahu bahwa ternyata minuman itu mengandung obat yang sangat kuat. Setelah itu, para peneliti akan mengamati bagaimana perilaku dan cara berpikirmu berubah. Inilah betapa seriusnya masalah etika di beberapa bagian dari MK Ultra. Ini bukan sekadar eksperimen sains biasa, karena ada orang-orang yang tidak memberikan izin yang jelas. Pada tahun 1970-an, program rahasia ini mulai terungkap. Penyelidikan menjadi lebih sulit karena pada tahun 1973, mantan Direktur CIA Richard Helms memerintahkan untuk menghancurkan banyak catatan MK Ultra. Namun, ada beberapa dokumen keuangan yang tidak ikut dihancurkan. Karena itu, para penyelidik masih menemukan bukti tentang banyak subprojek. Pada tahun 1977, diadakan sidang di Senat Amerika Serikat tentang MK Ultra. Di sini, publik semakin jelas mengetahui bahwa CIA benar-benar menggunakan eksperimen rahasia untuk mempelajari perubahan perilaku manusia. Tapi penting untuk memperjelas satu hal. Tidak terbukti bahwa CIA berhasil membuat mesin atau obat yang bisa mengendalikan pikiran seseorang secara persis seperti remote control. Yang terbukti adalah CIA benar-benar melakukan eksperimen rahasia, menggunakan obat-obatan dan cara lain untuk mencoba mengetahui apakah kontrol semacam ini mungkin dilakukan. Jadi, bagian cerita yang benar adalah CIA tidak berhasil membuat senjata pengendali pikiran. Yang benar-benar terjadi adalah mereka memang mencoba mencari cara untuk memanipulasi pikiran dan perilaku manusia. Dan ada beberapa tes yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang-orang yang terlibat. Cerita kedua lebih berat karena berlangsung hampir 40 tahun. Ini adalah studi sifilis Tuskegee di Amerika Serikat. Pada tahun 1932, Layanan Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat memulai studi di Macon County, Alabama. Para peneliti ingin mempelajari apa yang terjadi pada tubuh jika sifilis tidak diobati. Sifilis adalah infeksi yang dapat menyebabkan masalah serius pada tubuh jika dibiarkan. Mereka dibiarkan begitu saja. Sebanyak 600 pria kulit hitam diikut sertakan dalam studi tersebut. 399 dari mereka menderita sifilis dan 201 tidak. Banyak dari pria tersebut adalah pekerja pertanian yang miskin. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang dilakukan dalam studi tersebut, dan mereka juga tidak memberikan persetujuan berdasarkan informasi seperti yang diwajibkan dalam penelitian medis saat ini. Pada awal studi, belum ada obat yang sederhana dan pasti untuk sifilis. Tetapi itu berubah pada tahun 1940-an ketika penisilin menjadi pengobatan yang efektif. Disinilah masalah menjadi lebih serius. Meskipun sudah ada obat, para peneliti tidak memberikan pengobatan yang tepat kepada pria-pria yang menderita sifilis karena mereka ingin terus melihat apa yang akan terjadi. Jika penyakit ini tidak diobati, coba kita sederhanakan. Seperti ada dokter yang tahu ada obat untuk penyakitmu, tapi dia tidak memberikannya karena dia ingin mengamati seberapa parah penyakit itu jika dibiarkan. Para pria juga tidak diberitahu dengan jelas bahwa mereka menderita sifilis. Selama bertahun-tahun, studi ini terus berjalan, sementara beberapa peserta mengalami penyakit yang semakin parah. Ada juga istri yang tertular dan anak-anak yang lahir dengan infeksi. Pada tahun 1972, publik mengetahui apa yang terjadi. Lalu cerita itu muncul di media. Terjadi kemarahan besar dan investigasi dilakukan. Studi tersebut dihentikan setelah 40 tahun. Skandal tersebut menjadi salah satu alasan terpenting mengapa Amerika Serikat memperketat aturan untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam penelitian medis. Pada tahun 1974, National Research Act diberlakukan. Kemudian dibuat juga aturan yang lebih jelas tentang persetujuan berdasarkan informasi dan hak-hak peserta penelitian. Jadi, kisah Tuskegee bukan tentang penyakit rahasia yang dibuat oleh pemerintah. Ini juga bukan tentang benar-benar sengaja menularkan sifilis kepada para pria dalam studi tersebut. Sebagian besar dari mereka sudah memiliki sifilis sebelum mereka diikut sertakan. Skandal yang sebenarnya adalah para peneliti tahu bahwa para pria itu sakit. Mereka tidak menjelaskan studi tersebut dengan baik dan mereka tidak memberikan pengobatan yang efektif meskipun sudah ada. Terima kasih.